Mungkin salah satu ini ya, yang menurut saya ya, kami di lembaga riset itu yang melihat bahwa intensitas komunikasi ya dari Bank Indonesia untuk mengkomunikasikan kebijakannya ke publik ini memang dalam beberapa tahun terakhir ini terasa lebih sering gitu ya, dan kemudian itu juga, disampaikan ya sebagian besar secara langsung oleh, gubernur bank sentralnya sendiri ya, oleh gubernur Bank Indonesia begitu. Ini sebetulnya memberikan kayak semacam istilahnya ya, meminimalkan ruang banyak tafsir begitu Mbak Sinta ya. Jadi dengan, tampil, sendiri terus kemudian menyampaikan secara langsung dan ya dari kalau, dalam konteks bank sentral itu kan banyak hal dilihat ya, kadang tidak hanya angka tapi juga bagaimana gestur, cara menyampaikan begitu. Dan ini sepertinya baik ketika bicara soal rupiah ya dan juga inflasi itu memberikan confident ya dan, kita bisa melihat bahwa kemudian dalam konteks, selama pandemi ya, ya rupiah, walaupun, dalam konteks tertentu tetap ada tekanan-tekanan, ini ya, eksternal begitu, tapi ini, eee, ya arahnya itu semakin stabil begitu. Tapi memang kalau, bicara soal, bagaimana ke depan, tentu 2023 ini tantangannya juga berat begitu ya. Jadi, ini mungkin baru permulaan ya ketika kemudian kita melihat gonjang-ganjing di, pasar perbankan Amerika Serikat pada hari ini begitu. Kita sendiri begitu itu mentargetkan ya walaupun tidak ada target sebetulnya dalam, Bank Indonesia, tetapi dalam asumsi makro kita, menyepakati bahwa rupiah itu harusnya berada di 14.800 begitu dan faktanya hari ini masih di atas 15.000. Sehingga dari sini sebetulnya masih diperlukan langkah-langkah lebih jauh begitu untuk bisa memastikan membawa kembali rupiah berada di bawah 15.000 ya. Kalau itu bisa dilakukan oleh Bank Indonesia, saya rasa ini adalah gebrakan pertama yang, bisa menjadi, ini ya, sinyal positif ya bagi, perbaikan ataupun juga bagi para pelaku, ekonomi begitu di Indonesia begitu. Baik, terima kasih Pak Eko. Lalu saya ingin ke Pak Misbakun. Pak Misbakun, menurut tanggapan Anda, PR apa lagi yang masih banyak harus dikerjakan oleh Bank Indonesia ya terkait dengan kebijakan moneternya? Lalu mungkin apa saja sebetulnya yang perlu diperbaiki ya di era kepemimpinan Pak Periwarjo di kedepannya? Ini ada situasi di ujung penanganan krisis ini yang harus diselesaikan. Pertama, menurunkan kembali inflasi kepada jalur normalnya. Kemudian, menurunkan 7 day repo rate kepada situasi yang ideal. Karena apa? Karena selama ini jangan sampai kejar-kejaran antara tingkat suku bunga di 7 day repo rate dengan eh, tingkat suku bunga di surat utang. Kemudian yang berikutnya adalah menormalkan kembali keadaan yang turbulence karena situasi pandemi itu pada keadaan normal dan situasi-situasi baru yang penuh tantangan ke depan. Karena Indonesia ini kan punya pengalaman. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ferry dalam fit and proper kemarin, selalu Indonesia ini belajar dari satu krisis ke krisis yang lain. Krisis 98 menghasilkan LPS, krisis 2008 menghasilkan OJK, dan kemudian krisis 2020 karena pandemi ini kemudian menghasilkan LPS dengan resolusi bank, dan kemudian digitalisasi dan sebagainya. Lah, situasi-situasi ini kan selalu memberikan lesson learning kepada sektor keuangan. Nah, sektor keuangan tentunya berikutnya adalah Pak Ferry menyiapkan generasi baru di Bank Sentral. Pekerjaan beliau berikutnya adalah membangun generasi baru di Bank Sentral kepada siapa? Kepada generasi-generasi baru itu dengan knowledge dan pengetahuan yang sama kuatnya dengan yang dimiliki oleh Pak Ferry. Pak Ferry ini kan punya pengalaman yang sangat panjang di Bank Sentral. Sehingga apa? Ketika ada guncangan yang begitu kuat, sebagai seorang pilot, dia tidak menunjukkan kepanikan. Tapi dia stay, kemudian dia analisis sangat mendalam, berdasarkan pengalaman, berdasarkan situasi dimanapun krisis itu pernah berada, dan kemudian diambil keputusan. Ada situasi-situasi komunikasi dengan tentunya dengan para stakeholder yang lain, tetapi bisa diselesaikan. Awalnya menghadapi problem, tapi bisa diselesaikan dengan baik. Karena apa? Ya semuanya pada awal situasi itu kan semua orang panik. Tetapi kepemimpinanlah yang membuat situasi itu bisa ditenangkan. Nah, ini kemudian ke depan apa yang
sudah sangat bagus ini, kalau saya mengatakan the dream team sektor keuangan ini bisa berkesinambungan dan kemudian di tier 2-nya itu bisa dilanjutkan. Karena apa? Kita harus bisa mengantisipasi krisis-krisis baru di masa depan dengan orang-orang yang baru, tapi dengan pengalaman yang mereka miliki sebagai second layer, sebagai pengambil keputusan Baik, di sektor di level kedua, tapi dengan pengalaman yang sama bahwa mereka menghadapi situasi. Karena apa? Situasi yang berat ini jarang orang memiliki. Coba di situasi pandemi ini, jarang orang yang mempunyai pengalaman yang mengambil keputusan, tekanannya begitu kuat, tapi kemudian bisa keluar dari situasi yang berat itu dengan sangat baik. Nah, pengalaman-pengalaman yang sangat spesifik dan sangat bagus ini tentunya ke depan akan menjadi para bankers central bank yang sangat penting untuk apa? Untuk menjadi bekal mereka memimpin bank sentral di masa yang akan datang. baik. Terima kasih Pak Misbakun. Lalu saya ingin ke Pak Eko. Pak Eko, singkat saja tanggapan Anda Pak terkait apa yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Misbakun. Mungkin ke depannya hal apa lagi yang perlu menjadi catatan dan juga menjadi perhatian di kepemimpinan Pak Peri Warjio, dan juga mungkin kebijakan apa lagi sebetulnya yang menurut Anda ideal atau efektif ya untuk bisa mampu memberikan penguatan terhadap rupiah. Singkat saja Pak. Iya, untuk bisa memberikan penguatan terhadap rupiah, saya rasa sebetulnya ini kita ketemu momentumnya begitu. Kenapa? Karena agresivitas bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat ini kemungkinan akan diturunkan ya. Artinya tidak akan agresif lagi begitu, sehingga pada titik itu kita harapkan rupiah jauh lebih stabil. Nah, tinggal bagaimana kemudian Bank Sentral juga fokus pada upaya penurunan inflasi, karena ini langsung menyangkut dengan daya beli masyarakat ya. Kalau dua indikator ini bisa katakanlah dicapai sesuai dengan targetnya, saya yakin sih sebetulnya untuk mencapai 5,3% pertumbuhan ekonomi di tahun ini sih masih realistis begitu. Tapi syaratnya dua tadi ya, harus rupiah juga bisa di bawah 15.000 dan kemudian inflasi juga berada di katakanlah di level 3%-an begitu. Saya rasa dua itu saja Mbak Sinta ya yang bisa menjadi catatan bagi Bank Indonesia ke depan begitu.